kita di sekretariat itu kadang makan Senin Kamis, jadi memang persoalan itulah yang menjadi, ya sebenarnya bukan persoalan tapi memang itu ya dinamika yang membesarkan kita bertanding di Indonesia saat ini. Memang yang menjadi penyesalan kami sendiri juga bahwa GMK ini dari masa ke masa, bahkan Kongres 2006, Kongres yang menjadi Kongres berdarah di Tanah Kupang itu pun tidak sampai melahirkan dualisme kepengurusan. Kalau pemilu 2024 selesai dan PAN sukses dan mendapatkan target yang diinginkan, apakah mungkin Ketua PAN akan bertarung dalam pemilu kada Maluku Tenggara sebagai calon bupati Maluku Tenggara? Strategi yang paling mendasar, modal yang paling mendasar adalah yang pertama keluarga kita sendiri. Kita sendiri juga memiliki kampung yang merupakan menjadi basis di mana kita beranjak bergerak untuk menuju ke tahapan 2024 pada 14 Februari nanti. Jadi memang secara politik kita sudah siap. Shalom rekan-rekan GMKI dimanapun berada. Jumpa lagi dalam acara Marturia GMKI. Dan dalam kesempatan kali ini saya bersama-sama dengan salah satu senior GMKI Cabang Tual. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Cabang GMKI Tual dan sekarang telah terjun ke dunia politik. Saya sapa dengan kasih Senior Luther Cakirayan. Apa kabar Senior? Halo, kabar baik, puji Tuhan. Pasti. Senior Luther saat ini dipercayakan sebagai salah satu fungsionaris DPD PAN Maluku Tenggara dan juga aktif di Gerakan Angkatan Muda Presiden Indonesia. Nah, untuk lebih jelas lagi mungkin langsung saja ke Senior untuk menjelaskan jabatan apa serta apa yang dipercayakan pada Senior di PAN dan di GAM. Ya, terima kasih. Salam sejahtera untuk seluruh rekan-rekan GMK di mana saja berada, tapi khususnya juga di cabang Tual dan Maluku Tenggara. Puji Tuhan, saya juga baru bergabung di Partai Amanat Nasional dan kebetulan saja saat ini sedang berlangsung proses-proses pemilihan legislatif. Oleh karena itu saya yang awalnya di partai lain, kebetulan saya hari ini sudah bergabung bersama Partai Amanat Nasional. Memang ada beberapa pertimbangan dan sudah berhitung secara matang-matang. Oleh karena itu hari ini saya bergabung dengan Partai Amanat Nasional. Kebetulan juga semua partai memang sangat baik, tetapi saya sudah merasa nyaman juga di Partai Amanat Nasional ini karena saya melihat dari pergerakan konsolidasi dari Pak Ketuanya sendiri maupun para pengurus dan yang lebih pasti lagi kebersamaan untuk meraih impian dan tujuan partai pada khususnya, tetapi pada umumnya impian dan harapan rakyat mungkin seperti itu. Tetapi kalau diganti lagi, ya puji Tuhan kita juga berproses di Gerakan Angkatan Muda Presiden Indonesia Maluku Tenggara. Lalu sampai saat ini masa jabatan kita juga sudah berakhir karena memang 3 tahun satu kali. Tapi puji Tuhan hari ini kita masih tetap bersama-sama dan mengawal proses-proses di Maluku Tenggara. Oke, baik. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang lagi dengan Senior sebagai narasumber bersama saya Kailan Letsoin, host pada acara hari ini. Pertanyaan yang pertama Senior awal masuk GMK itu bagaimana ceritanya? Ini juga bisa menjadi kesan untuk adik-adik ke depannya. Ya baik, terima kasih host. Jadi memang awal mula saya masuk GMK ini, sebenarnya saya sudah mengenal GMK semenjak masih berada di bangku SMA. Karena kebetulan waktu itu saya di SMA 1 Tual yang sekolahnya bersebelahan dengan kampus pertama, waktu itu masih Akper Langga yang sekarang menjadi Politeknik Perikanan Negeri Tual. Waktu itu kami melihat ada aktivitas mahasiswa karena kebetulan kami jam-jam istirahat itu biasa ke depan jalan. Jadi kami sudah mulai mengenal GMK dari situ waktu itu sebenarnya. Nah, pada saat itu saya melihat wah ini mahasiswa-mahasiswa kakak-kakak senior-senior kita ini sudah berkecimpung di dunia organisasi. Oleh karena itu kami sudah mengenal GMK. Tetapi lebih pasti lagi pasca kita selesai SMA lalu masuk kuliah, pada saat prospek pertama kali itu di Sekolah Tinggi Administrasi Langgur itu, saya melihat memang ada banyak senior kita yang berperan aktif di situ. Ada mantan-mantan ketua cabang kita, katakanlah macam Bung John Penoralma, Bung Rian Ubra, Yuri dan sebagainya. Saya melihat mereka begitu berperan penting pada saat itu di panitia penerimaan mahasiswa baru waktu itu.
Oleh karena itu dalam hati saya lalu harus bergabung dengan mereka supaya ke depannya nanti pasca mereka saya bisa sama dengan mereka. Artinya bahwa semua kegiatan-kegiatan kita dapat turut aktif, turut serta, lalu kemudian punya peran penting di situ karena kita dihitung seperti itu mungkin. Oke, mungkin senior masih ingat kapan dan di mana mungkin pertama kali senior dimaperkan? Iya, kalau persoalan maper ini saya ingat betul. Jadi waktu itu kurang lebih kami sekitar tidak sampai 20 waktu itu perwakilan dari kebetulan waktu itu masih 2 komisariat. Ada komisariat Mutiara, ada komisariat administrasi. Waktu itu Politeknik pun sudah tapi agak sedikit vakum waktu itu. Jadi kami dimaperkan di Student Center Genki waktu itu di perumahan klasis, tepatnya di depan SMA Kristen saat ini di wilayah Kota Tua. Kami yang terakhir sisa 12 orang waktu itu. Kami mengikuti proses kurang lebih 1-2 hari di situ, lalu kami selanjutnya mengikuti pembasuhan kaki di gereja Sion. Waktu itu ketua cabangnya masih di John Colorado. Nah, pertanyaan yang berikutnya, kenapa harus GMKI senior? Kenapa tidak KP yang lain? Dan mungkin ya ada beberapa organisasi-organisasi lain yang bisa melatih. Kenapa harus GMKI yang menjadi pilihan senior pada saat itu? Ya, jadi sebenarnya kalau bicara dalam konsep organisasi kemahasiswaan, maka tentunya sebagai pribadi atau sebagai umum dalam hal ini konteks kami mahasiswa Kristen atau kita semua mahasiswa Kristen, kita bisa saja bergabung di PMKRI, misalkan ada teman-teman pergerakan mahasiswa Katolik di situ, bisa juga ke gerakan mahasiswa nasional Indonesia atau teman-teman GMI ataupun di GMI sendiri. Tapi memang karena kita 3 organisasi itu membuka ruang kepada kita, meskipun di organisasi-organisasi non Kristen pun juga membuka ruang untuk kita belajar dan proses di situ. Tapi memang yang tadi saya bilang dari awal, karena memang awal perkenalan saya itu dengan teman-teman GMI bukan saja dari kedekatan, tapi karena waktu itu kita melihat kemampuan mereka, bagaimana performa mereka, bagaimana public speaking mereka pada saat di peradaban di situasi umum. Makanya saya lebih tertarik ke GMI. Dalam sebuah organisasi kan senior pasti ada dinamika-dinamika yang terjadi. Nah, bagaimana dinamika yang terjadi pada saat GMKI pada saat itu, dinamika GMKI yang terjadi pada saat itu? Mungkin senior bisa menceritakannya kembali. Ya, waktu itu kalau persoalan dinamika memang waktu itu dan sekarang juga hampir sama ya, tetapi waktu itu memang karena mahasiswanya masih banyak waktu itu, ya saya kurang tahu yang sekarang ini karena memang saya tidak mengikuti proses perkembangan penerimaan mahasiswa di tingkat kampus-kampus lagi. Tapi memang pada saat itu karena rata-rata semua cabang itu, katakanlah contoh yang konkret itu 5 UKP Cipayung ini, Pempres, itu masih membawai Tual dan Maluku Tenggara. Jadi 2 kabupaten kota ini satu organisasi yang mendrive. Jadi memang persaingan itu memang cukup banyak dari secara eksternal, seperti di Setialangor menjadi lahan untuk perebutan ya, katakanlah perebutan antara OKP ya, khusus OKP Cipayung Pempres ini. Jadi memang persoalan dinamika internalnya itu memang cukup persaingan, tergantung organisasi mana yang bisa untuk meyakinkan mahasiswa untuk kemudian masuk di organisasi tersebut. Nah, kalaupun organisasi dinamika di internal itu memang kami cukup ribet juga waktu itu, karena memang kepengurusan Bung John pada saat itu memang karena GMI masih dalam proses tahun-tahun pertama, jadi kurang lebih waktu itu Bung John waktu itu ketua cabang kedua yang definitif pasca Bung ketiga pasca Bung ada Bung Riban Adam dan Bung John waktu itu. Jadi memang dinamikanya agak sedikit ya, orang bilang gampang-gampang susah lah. Karena memang yang pertama persoalan konsolidasi saja waktu itu, sekarang teman-teman adik-adik rekan-rekan semua sudah sangat bagus karena hampir rata-rata semua sudah punya kendaraan. Tapi pada saat itu kita mengharapkan sebuah motor saja waktu itu, motor dinas Bung John sendiri waktu itu, bukan motor dinas, motor pribadi. Dan memang untuk internalnya itu konsultan mau ke gereja mau sembahyang saja, bahkan teman-teman ini pengalaman kita di sekretariat itu kadang makan Senin Kamis. Jadi memang persoalan itulah yang menjadi, ya sebenarnya bukan persoalan tapi memang itu ya dinamika yang membesarkan kita bertani di Kristen saat ini. Ya, berarti tidak mudah juga ya sebenarnya kalau untuk ber-GMKI dan tidak ada semangat, Iya. harus ada semangat. Ya, terkadang juga kan sih kalau di saat kita berorganisasi itu kadang dibatasi, apalagi dari orang tua. Nah, bagaimana pandangan orang tua pada saat itu di saat mengetahui bahwa senior ini sudah ber-GMKI dan aktif? Ya, jadi yang pertama kalau dari sisi pandangan
keluarga. Ya itu memang kalau untuk keluarga kami sudah tidak asing lagi untuk GMK, karena soalnya keluarga kami, kakak-kakak kami rata-rata orang ber-GMK pada saat pas kuliah dulu. Jadi memang respon atau pandangan mereka terhadap kami berorganisasi atau saya berorganisasi GMK sudah tidak diragukan lagi, karena memang rata-rata orang keluarga kami mengenal GMK itu seperti apa, dan mereka tumbuh dan besar sampai saat ini lewat GMK itu sendiri. Jadi persoalan keluarga itu saya rasa aman. Nah, pada saat itu dukungan pemerintah dan gereja terhadap keberadaan GMK itu bagaimana sih? Ya, jadi kalau pada saat saya masuk itu memang ya konkretnya saja tidak perlu saya jelaskan panjang lebar, karena kalau terkait dukungan gereja maka sudah tentunya student center atau sekretariat GMK waktu itu di perumahan Klasis. Itu secara otomatis bahwa gereja mendukung full untuk organisasi GMK pada saat itu di Kota Tua maupun negara. Lalu kalau dari dukungan pemerintah, sudah banyak hal yang kami lakukan pada saat itu, pada saat kami ber-GMK. Waktu itu ada bantuan-bantuan dari pemerintah yang GMK salurkan, misalkan setiap kali lebaran waktu itu saya masih ingat, kita membagikan bantuan sosial. Bahkan bantuan sisa itu sangat lebih, bahkan berkelebihan, sehingga dikelola oleh kami mahasiswa di GMK waktu itu. Jadi untuk persoalan bantuan dari pemerintah maupun persoalan dari gereja saya rasa clear. Nah, bergerak dari senior pertama kali maper menjadi anggota dalam GMK, terus dipercayakan menjadi salah satu ketua komisariat di komisariat administrasi dan mencalonkan diri sebagai ketua cabang. Mungkin apa sebenarnya memotivasi senior sehingga senior mencalonkan diri menjadi salah satu ketua cabang GMK itu? Ya, jadi kalau bicara motivasi, saya rasa yang pertama dorongan dari teman-teman komisariat sendiri, karena memang kita berproses kurang lebih 2 tahun di pengurus administrasi Langgur. Lalu yang berikut, kita juga sudah mencoba melakukan kegiatan-kegiatan, salah satunya pasca waktu itu menjelang Natal kita membuat Santa Claus, dan saya rasa kegiatan itu sampai saat ini belum ada yang menandingi. Artinya bahwa pesertanya waktu itu kita kurang lebih sampai ke seluruh kampung-kampung waktu itu untuk pelaksanaan Santa Claus komisariat administrasi. Nah, kami menganggap bahwa konteks ini kami masih melakukan dalam suasana internal, arti di khusus kalangan administrasi atau setiap Langgur sendiri. Makanya yang berikut itu memang dorongan dari teman-teman sendiri untuk kemudian kita harus masuk bertarung di Konfercap, untuk kemudian kita ide-ide kita yang kita sudah gagas dan kita buat bahkan kita laksanakan di komisariat ini harus dikembangkan untuk komisariat-komisariat lain. Akhirnya kita maju bertarung di Konfercap di cabang Buan, dan kita terpilih menjadi ketua cabang pada saat itu. Dan puji Tuhan, kita semua program-program yang kita impikan di komisariat kita laksanakan di tingkat cabang supaya lebih kewenangan kita lebih luas. Nah, senior masih ingat pada Konfercap beberapa senior dipercayakan dan terpilih menjadi ketua cabang GMK dan di mana? Ya, saya masih ingat sekali itu pada Konfercap kelima itu saya terpilih sebagai ketua cabang waktu itu di Hotel Langgur waktu itu. Kira-kira pengurus pusat siapa yang pada saat itu hadir dalam Konfercap? Waktu itu ada Bung Koordinator Wilayah, Bung Kris Letura, Kris Tian, Matruti yang beliau sekarang komisioner KPU Sulawesi. Nah, tentunya kan dalam pencalonan kan senior tidak mungkin bertarung sendiri. Nah, pasti ada rival, ada lawan yang mencalonkan diri. Nah, siapa kira-kira pada saat itu yang sama-sama dengan senior ingin mencalonkan diri menjadi ketua cabang GMK itu? Iya, pada saat itu kami 3 orang, ada delegasi dari teman-teman Politeknik sendiri, Bung Angki Oratmangun, lalu ada dari mantan ketua komisariat juga. Pada saat itu beliau sudah kabitor di BPC, beliau sudah BPC, Bung Triko Natalupun. Jadi kita bertiga yang bertarung. Yang puji Tuhan saya lebih sedikit, artinya lebih dalam konteks suara, bukan dari kemampuan, tapi prinsipnya kita menang karena ini sistemnya pemilihan voting suara terbanyak, jadi saya terpilih di situ. Mungkin ada salah satu momen lucu pada saat Konfercap itu yang Ya, memang ini sebenarnya momen lucu, tapi sebenarnya menjadi pembelajaran juga soal bagaimana kita melaksanakan strategi kita di tingkat konferensi cabang di GMK. Artinya bahwa ada langkah-langkah strategis yang kita lakukan untuk melawan, atau bukan melawan, bersaing dengan teman-teman komisariat Mutiara maupun komisariat Politeknik pada waktu itu. Dan memang ada cerita-cerita lucu, tapi sebenarnya itu bukan lucu, tapi menjadi pengalaman bahwa
seorang kader GMK juga harus mempunyai strategi untuk kemudian meraih tujuan dan impian serta cita yang diharapkan. Setelah menjabat sebagai ketua cabang GMK Tual, pastinya ada program yang direncanakan. Nah, apa program yang telah dilaksanakan yang memiliki dampak terhadap eksternal maupun internal GMK Tual? Ya, jadi yang jelas kita pelaksanaan program pasti kita terpilih berdasarkan pleno pertama, hasil pleno 1. Yang pasti tujuan kita adalah yang pertama pembenahan internal organisasi. Karena pada saat pasca konferensi cabang itu, tentunya kita tidak bisa pungkiri bahwa ada sekat-sekat antara kandidat A, B, C. Jadi memang yang pertama kita lakukan itu pembenahan konsolidasi full internal organisasi di cabang pada saat itu di tingkat semua komisariat. Lalu kemudian program-program kita yang pasti kita laksanakan sesuai pleno 1 bahwa waktu itu Bung Kabitor sendiri saya percayakan untuk sebagai caretaker untuk menunjukkan komisariat Malaysia Ekonomi saat ini yang berada di Universitas Uningrat, Fakultas Ekonomi itu. Jadi puji Tuhan kita berhasil membuat satu komisariat. Jadi kita tingkatkan dari 3 komisariat itu naik menjadi 1 kenapa itu komisariat. Jadi program kita di tingkat internal itu ada banyak hal, tapi memang kita lakukan pertama itu sesuai tanpa internal organisasi. Nah, program di lingkungan eksternal juga kita banyak membantu masyarakat juga karena pelaksanaan kegiatan kita misalkan maper, lalu misalkan kegiatan-kegiatan lainnya kebaktian sosial kita lakukan yang bersentuh langsung dengan jemaat atau masyarakat itu sendiri. Jadi sudah banyak hal yang kita lakukan. Kita membenahi lingkungan di masyarakat atau desa-desa yang dimana GMK melaksanakan kegiatan di situ. Pada saat senior menjadi ketua cabang GMKI, banyak sekali senior yang berkontribusi dan memiliki jabatan-jabatan yang strategis, tentunya sebagai DPR, ada yang menjadi komisaris KPU serta Bawaslu. Nah, menurut senior seberapa penting diskusi dalam GMK? Ya, kalau bicara soal seberapa penting diskusi ber-GMK itu sama halnya dengan pertanyaannya seberapa penting kita ber-GMK. Karena ketika seberapa pentingnya kita ber-GMK, maka sangat penting karena tujuan kita adalah untuk menuju ke yang kita cita-citakan atau harapan untuk kita. Jadi memang waktu itu kebetulan ya, bukan karena jabatan kami di 2013-2016 waktu itu, tapi memang waktu itu kebetulan pas kita dalam kepengurusan kita itu lahirlah beberapa komisioner KPU, bahkan Panwaslu waktu itu Bawaslu itu menyebar. Jadi yang pertama kita lakukan adalah bukan karena kuat dan kita, tapi kita berdoa. Ini ada lewat doa dan harapan kita kepada kita yang ada di situ. Kita lakukan berdoa. Kemudian kita juga melakukan atau memberikan rekomendasi kepada kita tidak menjadi salah satu aturan salah satu Bawaslu. Itu pada saat ini dan tujuan pada itu kita memberikan rekomendasi secara kolektif kepada 2 orang berkuasa dan 2 orang berkuasa dan ya, bukan peran kita pula, tapi itu juga salah satu faktor dan kita juga berkomunikasi dengan waktu itu kita juga beralih misalkan ini Di saat kakak menjadi ketua cabang GMK, ada program pusat yang dilaksanakan di Tual, yaitu Semiloka PSK. Nah, mungkin kakak bisa menceritakan sedikit tentang kenangan-kenangan yang terjadi pada saat itu. Iya, jadi pada saat itu memang kalau pada saat itu memang banyak cerita juga ya. Memang banyak cerita lucunya juga. Karena waktu itu kita baru dilantik kurang lebih sekitar 5 bulan pertama waktu itu. Dan PSPK Semiloka PSPK itu dilakukan pertama kali di wilayah 11 itu di cabang Tual waktu itu. Waktu tahun 2013 waktu itu. Dan kita laksanakan di sini dengan menghadirkan semua peserta dari wilayah 11 waktu itu. Yang notabene masih cabang Somlaki, cabang Masuhi, cabang Tual, dan cabang Ambon waktu itu. Jadi memang banyak hal yang kita dapat di situ karena memang kita diuji karena memang kita cabang Tual sendiri pun belum pernah melakukan atau melaksanakan implementasi dari pola dasar sistem pendidikan kader itu sendiri. Jadi memang sangat bermanfaat bagi kita. Memang ada banyak cerita-cerita unik juga kita dikerjain juga persoalan anggaran waktu itu,
mengakomodasi, tapi memang itu menjadi cerita yang unik, tapi yang menjadi pengalaman kita sendiri juga bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang sebegitu besar, kegiatan wilayah Maluku seperti ini, kita mampu. Padahal waktu itu kita baru dilantik 5 bulan, dan puji Tuhan kegiatan itu berhasil dan sukses, kira-kira seperti itu. Nah, dalam ber-GMK ini kan ada satu momen di mana yang diinginkan semua kader GMKI, yaitu hadir dan ikut dalam kongres. Nah, kira-kira selama kakak ber-GMKI sudah berapa kali kakak mengikuti kongres GMKI? Ya, puji Tuhan saya selama bergengki sudah 3 kali. Yang pertama kongres di Manado waktu itu, kapasitas sendiri juga waktu itu masih ketua komisaris administrasi. Lalu selanjutnya saya dan rekan-rekan juga kita ke Pontianak, ke Kalimantan Barat, dan itu sejarah pertama kali GMKI Cabut mengantar peserta terbanyak waktu itu ke kongres di Kalimantan Barat. Dan kita juga mendeklarasikan diri waktu itu untuk mendukung kandidat ketua umum, dan puji Tuhan kita menangkan kandidat ketua umum waktu itu Bung Ayub Pongrekun. Dan selanjutnya kemarin juga kita diminta bantu oleh rekan-rekan kita juga untuk di Manokwari untuk memenangkan Bung Jeffrey Gultom sebagai ketua umum waktu itu periode pertama di Manokwari. Kira-kira sudah 3 kali. Nah, dari ketiga kali kongres yang diikuti oleh senior, mungkin ada pengalaman dari senior sendiri terhadap keikutsertaan senior dalam kongres-kongres tersebut. Iya, jadi memang ada pengalaman suka maupun dukanya juga. Pengalaman sukanya itu, menariknya itu, kita berhasil memenangkan kandidat kita dan mengantarkan kandidat kita sebagai ketua umum 2 kali berturut-turut waktu saya ikut serta, yang di Pontianak dengan di Manokwari. Tapi ada cerita-cerita orang bilang suasana duka maupun suka itu. Ya, dukanya juga tuh waktu pelaksanaan kegiatan di Manokwari kongres kemarin, lalu kita diperhadapkan dengan COVID-19, jadi memang agak ketat. Jadi pergerakan kita juga semua dibatasi, baik dari tingkat mobilisasi massa untuk konsolidasi kandidat dan sebagainya. Memang ada sedikit pergerakan kita ditutup. Bahkan pernah juga kita kongres di pertama kali di Pontianak juga kita harus diperhadapkan dengan duka, yaitu Bung Kabitor, Bung mantan kecap kita juga Panggar, orang tuanya meninggal waktu itu, dan dia masih sempat berada di suasana pemulangan dari kongres. Jadi memang suasana duka maupun suka kita alami, tapi itu menjadi spirit bagi kita untuk tetap bersama-sama sampai pada saat ini belum meninggalkan diri. Ini masih tentang kongres, senior. Jadi dalam kongres kemarin yang baru saja terjadi di Toraja, itu melahirkan 2 lisme kepemimpinan dan 2 lisme struktur. Nah, bagaimana pandangan senior selaku salah satu senior GMKI dan mantan ketua cabang terhadap polemik yang terjadi dalam GMKI saat ini? Ya, jadi kalau saya bicara secara pribadi jujur bahwa memang kalau terkait dengan dinamika kongres pasca di Toraja ini, yang hari ini sudah timbul 2 kepengurusan, yaitu Bung Ketum sendiri, bahkan Bung Sekum sendiri dengan kepengurusannya. Memang kita tetap berpegang teguh pada konstitusi kita bahwa keputusan yang paling tertinggi di tingkat GMKI adalah keputusan kongres. Nah, hari ini juga kongres sudah melahirkan Bung Jeffrey sebagai ketua umum, tetapi juga melahirkan Bung Sekretaris Umum terpilih, dan mereka berdua sama-sama dipilih oleh seluruh peserta kongres pada saat itu, seluruh cabang di Indonesia. Nah, terkait dengan dinamika hari ini, ya, saya juga cukup mengikuti perkembangan bahwa ini sebenarnya masalahnya internal di formatur pada saat itu. Dari si Ketum formaturnya dia bergerak bentuk timnya sendiri, lalu Sekum juga sendiri. Tapi memang ini memang yang menjadi penyesalan kami sendiri juga bahwa GMKI ini dari masa ke masa, bahkan kongres 2006, kongres yang menjadi kongres berdarah di Tanah Kupang itu pun tidak sampai melahirkan dualisme kepengurusan. Ini yang menjadi penyesalan kita sebagai kader GMKI, tetapi juga sebagai senior, bahwa memang kita sangat menyesal karena hari ini kita melihat, saya sendiri melihat juga di grup-grup, contoh di grup GMKI Tua sendiri, karena kita memiliki 2 kader yang didistribusi di sana, yang kebetulan juga berada di posisi Bung Ketum dan Bung Sekum. Jadi kita melihat sendiri, kita juga sedih. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita ketika konvercap nanti. Sudah ada 2 korwil, sudah ada 2 Ketum, sudah 2 Sekum, bahkan sudah ada 2 pengurusan di DPP maksudnya pengurus pusat. Jadi memang harapan kami juga agar kalau bisa segera, ya bahasa hari Islam lah, segera dirujuk menjadi satu, karena memang GMKI kita tidak seperti itu. Ya, ini yang berikutnya, setelah senior beranjak dari ketua cabang GMKI Tual, senior langsung
terjun ke dunia politik. Kenapa harus politik yang dipilih? Kenapa tidak menjadi pegawai negeri atau pengusaha? Kenapa harus politik? Memang pertanyaan ini juga sudah ditanyakan juga oleh beberapa orang juga. Memang ya pasca kita masuk GMK kita sudah putuskan bahwa pasca kita ber-GMK kita harus ada di mana, pengusaha atau di ASN atau dalam hal ini pegawai negeri maupun di dunia politik. Ya tentunya kita sudah punya pilihan masing-masing. Karena bicara soal distribusi kader kita harus merata, dan memang pilihan saya sudah di dunia politik seperti itu karena memang saya ingin menyalurkan apa yang saya dapat di GMK lewat bersuara untuk masyarakat. Kira-kira seperti itu. Bahwa betul di ASN pun kita bisa bekerja untuk masyarakat, tetapi saya berpikir lewat jalur politik lah yang saya bisa lebih luas karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Nah, sejak terjun ke dunia politik, senior langsung dipercayakan menjadi MC dan terlibat dalam kampanye kemenangan calon bupati pada saat itu. Bagaimana cerita sampai bisa secepat itu senior bergabung bersama tim kemenangan? Padahal usia senior masih terbilang masih muda. Iya, jadi kalau bicara soal bagaimana ceritanya saya rasa hampir sama saja. Karena memang pada saat kita eksis di GMK, semua orang sudah melihat bahwa kita juga punya kemampuan untuk kemudian menyampaikan sesuatu informasi di depan umum seperti itu kira-kira. Jadi mungkin itu salah satu faktor pertimbangan oleh para kandidat untuk kemudian melibatkan saya sendiri secara pribadi untuk bergabung pada saat itu di salah satu kandidat bupati dan wakil bupati 2018 yang begituan mereka terpilih dan sudah sudah berjuang bekerja sampai pada saat ini. Sebagai MC untuk calon bupati yang menang pilkada pada saat itu, ada peluang untuk menjadi salah satu calon legislatif dan bahkan ada peluang untuk menang. Kenapa senior tidak mengambil peluang itu? Ya, jadi kalau bicara soal hitung-hitungan politik, jujur saja pada saat pasca pilkada lalu kita meraih kemenangan, memang banyak orang yang mendorong saya juga untuk terjun langsung ke dunia politik seperti saat ini, yaitu untuk menjadi calon legislatif pada saat itu. Tapi memang waktu itu saya sendiri lebih memilih untuk mengikuti seleksi di KPUD Maluku Tenggara pada saat itu, lalu kemudian belum terpilih. Tapi ya saya tetap berbesar hati karena memang saya yakin itu sudah jalan hidup kita seperti itu. Jadi kalau bilang soal dukungan pada saat itu kita sudah didukung penuh oleh, ya tidak 100% tetapi minimal ada keterwakilan dari 192 OI waktu itu. Ya lebih khusus lagi di dapil 2 di daerah saya di KI Besar. Tapi waktu itu saya belum merasa diri, saya lebih mengabdi untuk lewat jalur komisioner KPU pada saat itu, tapi ya belum berkenan di situ. Jadi memang pada saat itu saya belum terpilih sebagai komisioner KPU. Ya, masih tentang politik. Pada saat senior awal terjun ke dunia politik, senior bergabung dengan salah satu partai besar yaitu PDI. Nah, kenapa sampai senior memilih untuk PAN sebagai tempat terakhir? Nah, padahal PDI merupakan salah satu partai yang besar yang memiliki ya eksistensi dan lain sebagainya. Kenapa harus pindah sih? Ya, jadi yang pertama memang waktu itu pasca ber-GMK saya lebih memilih ke PDI Perjuangan waktu itu karena saya melihat bahwa PDI Perjuangan ini merupakan salah satu partai yang juga memiliki senior-senior GMK juga memiliki kontribusi cukup lumayan khususnya di wilayah Maluku. Karena saya yakin sungguh bahwa kalau bicara soal partai itu sendiri bahwa ada peleburan antara PNI maupun dengan Parkindo, dan saya rasa senior-senior kita banyak terlibat di Parkindo pada saat itu khususnya di skop Maluku. Makanya saya memilih untuk kemudian masuk ke partai itu lalu bersama-sama berproses. Tapi dalam proses perjalanan sebagai politisi tentunya kita juga punya hitung-hitungan untuk bagaimana cara kita merebut atau meraih kursi di DPRD nanti. Makanya kita bicara soal peluang dan tantangan, ya saya lalu memilih untuk kemudian kembali lagi bergabung di Partai Amanat Nasional waktu itu untuk saat ini. Jadi memang awalnya saya sudah di PDI Perjuangan, tapi tentunya prinsip saya bahwa saya ingin bertarung untuk menang. Bukan menang persoalan apa, tapi untuk kemudian apa yang menjadi harapan dan impian saya untuk bersuara untuk kepentingan rakyat itu dapat tersalurkan. Bahwa betul memang di PAN sendiri juga ada punya incumbent, PDI Perjuangan pun punya incumbent, tapi
ya sebagai politisi tentunya kita punya hitung-hitungan yang matang. Jadi hari ini saya sudah bergabung kembali di Partai Amanat Nasional. Pada prinsipnya bahwa partai manapun, ya yang penting kita bisa menyuarakan aspirasi rakyat seperti itu. Nah, pada saat ini senior sudah bergabung di Partai PAN dan sejauh ini senior sudah merasa nyaman serta optimis dalam menuju pemilu 2024. Nah, apa kesiapan senior untuk pemilu 2024 nanti? Ya, yang pertama tentunya kita punya kesiapan secara pribadi bahwa kita yakin kita punya strategi untuk bagaimana meyakinkan rakyat bahwa apa yang menjadi tujuan kita berjuang bersama rakyat untuk kemudian dapat terlaksana di 14 Februari 2024 nanti. Jadi sebagai politisi juga tentunya kita punya strategi, tetapi strategi yang paling mendasar, modal yang paling mendasar adalah yang pertama keluarga kita sendiri. Kita sendiri juga memiliki kampung yang merupakan menjadi basis di mana kita beranjak bergerak untuk menuju ke tahapan 2024 pada 14 Februari nanti. Jadi memang secara politik kita sudah siap. Nah ini tentunya kita kembalikan ke masyarakat saja, biar masyarakat yang menilai bahwa siapa pemuda maupun orang tua yang layak mewakili mereka untuk bersuara di dapil 2 di Pulau Kebesaran. Baik senior, pemilu 2024 semakin dekat. Nah, apa yang menjadi visi serta misi senior dalam hal ini maju sebagai salah satu calon di Partai PAN dan akan bertarung di dapil 2 Kebesaran? Ya, jadi kalau hari ini bicara soal visi misi, maka tentunya 25 anggota DPRD tetap mengawal proses visi misi yang dituangkan oleh RPJMD pada bupati atau kepala daerah terpilih nanti pada saat 2022-2029 nanti. Jadi kalau bicara soal visi misi DPRD, tentunya DPRD kita memiliki visi misi yang sama, yaitu mengawal proses visi misi daripada pemerintahan sendiri. Tapi kalau kembali lagi ke secara pribadi, memang saya tidak punya visi misi, karena kalau bicara soal DPRD punya visi misi itu omong kosong namanya, karena memang tugas DPRD itu mengawal, dia punya 3 fungsi itu, pengawasan dan sebagainya, itu dia mengawal proses visi misi daripada pemerintahan itu sendiri. Tapi kalau saya secara pribadi, saya juga punya tagline yang pertama, yaitu kita bersuara untuk kepentingan rakyat bukan atas nama rakyat. Nah, kenapa saya mengambil tagline itu? Karena memang rata-rata karena orang berpikir, kebanyakan orang itu berteriak mengatasnamakan rakyat, tapi tidak tahu rakyat yang mana. Buktinya bahwa saat ini ada rakyat di daerah sini mengeluh, di sana mengeluh, di situ mengeluh. Jadi saya ingin merubah tagline itu atau pemahaman itu, bahwa saya ingin berjuang untuk bersuara untuk kepentingan rakyat bukan atas nama rakyat. Tetapi pada prinsipnya lagi, bahwa apa yang kita sudah dapat di Genki, bahwa politik bukanlah alat kekuasaan tetapi etika untuk melayani, itu yang kita ingin tunjukkan kepada semua orang, bahwa politik itu ternyata dia etika untuk melayani. Apa yang kita dapat bersuara untuk masyarakat. Ya baik senior, sebelum kita ada dalam pertanyaan yang terakhir, mungkin apa pesan-pesan yang akan senior sampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Maluku Tenggara, terkait dengan pemilihan 2024 nanti? Ya, jadi harapan saya agar kiranya masyarakat dapat menggunakan hati nurani mereka untuk memilih seseorang. Artinya bahwa saya tidak memaksa masyarakat untuk memilih si A atau si B, tetapi pada prinsipnya bahwa hari ini kita ingin perubahan terjadi di Maluku Tenggara. Terlebih khusus di daerah pemilihan saya di Kebesaran itu memang selama ini ya kita semua masyarakat Maluku Tenggara bisa melihat. Makanya harapan saya kepada masyarakat, yang pertama kita mendukung Bawaslu dan KPU untuk kemudian menegakkan pemilu bersih, demokratis dan berkeadilan yang ada di Indonesia ini. Terutama kita menghindari money politik, black campaign atau kampanye hitam, saling menjatuhkan, dan politik identitas atau politik sektarian. Nah, hal-hal ini sudah harus kita hilangkan, dan mari kita bersama-sama menjaga pemilu 2024 ini untuk menuju kesuksesan. Karena sukses pemilu ini sukses kita bersama. Jadi kepada semua masyarakat juga, bahwa kalau ada yang memberikan uang, ya kita sama-sama mari kita menolak, bahwa betul kita butuh uang, tetapi kita juga butuh integritas diri kita untuk kemudian merubah apa yang menjadi kendala dan permasalahan selama ini, khususnya di Pulau Kebesaran, untuk kita lahirkan pemimpin atau kita lahirkan orang-orang muda yang mampu mewakili kita masyarakat Kebesaran untuk menyuarakan aspirasi masyarakat Kebesaran pada khususnya di Maluku Tenggara pada umumnya. Ya, ini pertanyaan terakhir sini. Kalau pemilu 2024 selesai dan PAN sukses
dan mendapatkan target yang diinginkan, apakah mungkin Ketua PAN akan bertarung dalam pemilu kada Maluku Tenggara sebagai calon Bupati Maluku Tenggara? Ya, jadi yang pertama saya mengutip apa yang beliau sampaikan, Pak Ketua, Pak Yohanes Bosco Awaring sampaikan bahwa yang pasti partai punya target kemenangan di pemilu legislatif 2024 nanti. PAN punya target seperti yang sudah beliau sampaikan, yaitu kita merebut 6 kursi, 2 kursi di Dapil 2, 2 kursi Dapil 3, 2 kursi di Dapil 1. Dan tentunya ini sebagai kader partai maupun sebagai pimpinan partai, beliau punya strategi-strategi khusus untuk kemudian memenangkan apa yang sudah beliau nyatakan di media-media itu, baik di KPU sendiri, media center maupun di Sekretariat Partai Amanat Nasional Maluku Tenggara. Jadi tentunya untuk meraih 6 kursi itu kita tetap optimis. Tetapi kalau pertanyaan selanjutnya bahwa apakah beliau naik satu tingkat ke atas, itu saya secara pribadi juga saya belum tahu. Tapi tentunya sebagai kader partai kita melihat bahwa kalau kita mencapai 6 kursi maka tentunya PAN adalah pemenang dan meraih sebuah prestasi yang luar biasa. Dari 2 kursi dia naik ke 3 kursi, dan ya insya Allah puji Tuhan kalau sampai pada saat 2024 nanti kita meraih 6 kursi maka itu menjadi keberhasilan Pak Ketua sendiri. Dan kita tidak tahu selanjutnya seperti apa. Jadi sebagai kader partai beliau juga selalu menyampaikan kepada kita bahwa kita tertib kepada perintah partai. Jadi misalkan kalau beliau berhasil lalu partai memerintahkan masuk A atau B, ya tetap sebagai kader partai kita ikut. Tapi intinya pada prinsipnya saya mengikuti apa yang beliau pesan bahwa kita fokus ke 2024 khususnya 14 Februari untuk meraih kemenangan. Karena ketika kita menang pemilu khususnya legislatif maka semua jenjang bisa terjadi. Kira-kira seperti itu. Tapi untuk yang pasti kita lebih fokus saat ini untuk 2024 khususnya 14 Februari. Oke, baik senior. Ya, oke, selanjutnya kita akan masuk pada kuis senior. Yang pertama senior, di kongres manakah GMKI cabang tol definitif? Ya, jadi menurut pertama kali kita masuk GMK itu kata Bung Max, senior kita, senior Max beritahu bahwa GMK itu didefinitifkan pada Kongres 26 di Tondano. Ya, jadi GMKI cabang tol definitif pada Kongres ke-26 Tondano tepatnya tahun 2002. Yang selanjutnya, siapa nama Ketua Kejaksaan RI saat ini yang adalah senior GMKI? Waduh, kalau itu memang rada-rada lupa ingat. Soalnya beberapa tahun terakhir ini kita lebih eksis di KBS, jadi kurang pantau situasi juga. Nah, jadi jawabannya senior Barita Simanjuntak, beliau juga salah satu mantan ketua umum GMKI. Yang berikut, siapa sekom pertama komisariat administrasi yang senior tahu? Itu Ibu Eka Kudubun, beliau adalah istri almarhum dari senior kita juga yang membawa GMK juga di Tuan. Ya, jadi jawaban senior Luther benar. Sekom pertama komisariat administrasi adalah senior Eka, dan kekomnya pada saat itu adalah kekom senior Junri. Ya. Yang terakhir senior, kuesioner terakhir, sebutkan 3 nama senior GMKI yang pernah menjadi menteri. Ya, yang pernah menjadi menteri yang pertama yaitu Bung pendiri GMK kita sendiri, Bung Dr. Yohanes Lemena, lalu kemudian Bung Yasona Lauli, lalu ada juga beberapa menteri yang lain, tapi saya sebut salah satunya juga Bung Edgar. Ya, mungkin sebelum terakhir kita akan menutup talk show kita pada hari ini, mungkin senior apa pesan-pesan yang akan senior sampaikan kepada adik-adik GMKI, terkhususnya komisariat administrasi, dan yang dapat memotivasi mereka untuk setia dalam pergerakan di GMKI? Ya, yang pertama pesan ialah terus menjalankan roda organisasi, tetapi tidak melupakan tugas pokok kita sebagai mahasiswa, dalam hal ini perkuliahan di kampus masing-masing. Lalu yang kedua mungkin tetap selalu berdoa, belajar, dan bekerja sesuai
3 medan gumul kita. Lalu pesan saya kepada adik-adik sekalian bahwa selalu tampil terdepan, menjadi harapan yang paling terdepan untuk masyarakat, dan tapi juga di perguruan tinggi maupun kampus di mana saja teman-teman beraktivitas atau belajar. Lalu tetap andalkan Tuhan, karena semua usaha dan kerja keras kita akan terjawab. Karena kalau tuntunan Tuhan, maka segala sesuatu yang kita kerjakan pasti akan ada harapan. Kira-kira seperti itu. Oke, baik, terima kasih Senior atas waktu telah bersedia menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Semoga Senior selalu senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus dan Kepala Gerakan, dan terutama dalam perjuangan nanti di tahun 2024, terkhususnya Dapil 2 Kabupaten Maluku Tenggara. Amin. Dan untuk rekan-rekan yang menonton seluruh potensi gerakan GMK yang ada di tanah air, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk selalu mendukung YouTube Komisariat Administrasi Langgur. Akhir kata, tinggi man tinggi ilmu tinggi pengabdian, ut omnes nunsin dan shalom.